Keberhasilan Timnas U17 lolos ke Piala Asia 2025 memang wajib kita syukuri, karena bagaimanapun target yang diberikan oleh Pak Erik akhirnya bisa terpenuhi. Namun di sisi lain, apa yang terjadi di laga kemarin versus Australia mengundang banyak reaksi tim-tim Asia, khususnya dari negara Timur Tengah, Bahrain dan Qatar. Kedua negara itu merasa paling tersakiti setelah melihat permainan Indonesia versus Australia yang terbilang cari aman, sehingga hasil imbang tersebut membuat Qatar dan Bahrain nggak bisa lolos ke Piala Asia U17. Sekali lagi ya, tim-tim yang selalu curang nggak usah dulu ikut Piala Asia, karena kalau ikut pun takutnya malah bakal bikin drama lagi. Misi Indonesia untuk lolos ke ajang Piala Asia U17 akhirnya terpenuhi usai laga kontra Timnas Australia. Dan seperti kita tahu, kalau penghitungan grup G ini bisa dibilang agak sedikit ribet gara-gara Lebanon mengundurkan diri akibat terkena serangan dari Israel sialan itu. Nah, sebelum mengarah ke pertandingan, kami akan coba kasih gambaran awal soal syarat agar Indonesia bisa lolos ke Piala Asia U17. Sebagai awalan, Indonesia bisa langsung lolos apabila keluar sebagai juara grup. Namun apabila itu nggak bisa, peluang besar masih ada andai masuk 5 runner-up terbaik. Oke, sampai di sini dulu paham kan? Nah, di laga perdana, Indonesia kemarin sukses menang 1-0 atas tuan rumah Kuwait. Akan tetapi, itu belum bisa membuat Garuda Muda masuk 5 runner-up terbaik. Karena di posisi itu masih dihuni Oman, Qatar, Cina, India, dan Uzbekistan. Penentuannya jelas di laga versus Australia ketika matchday terakhir grup, di mana tim Garuda ibaratnya seri saja sudah bisa lolos. Karena tambahan 1 poin bisa memastikan Indonesia masuk ke dalam 5 runner-up terbaik. Di sisi lain, Indonesia akhirnya lolos nih di Piala Asia U17. Namun pertandingan Indonesia versus Australia mengundang pro dan kontra, khususnya tim-tim Timur Tengah yang akhir-akhir ini selalu riwil dan senggol-senggol ke Indo mulu. Siapa lagi kalau nggak Bahrain dan temennya, Qatar. FYI aja nih, Bahrain dan Qatar ini merasa paling tersakiti atas hasil imbang antara Indonesia versus Australia. Karena bagaimanapun, permainan sabun yang dilakukan oleh kedua tim tersebut membuat Qatar dan Bahrain akhirnya nggak bisa lolos ke Piala Asia U17. Dan hal itulah yang membuat keduanya mencak-mencak dan minta bantuan Papa AFC untuk mengusut tuntas adanya kecurangan di laga Indonesia versus Australia. Tapi ya kalau dipikir-pikir, apa yang dilakukan Indonesia dan Australia sah-sah saja. Meski agak disayangkan ya, tapi kita sudah beberapa kali kok menemui permainan kayak gitu guna melancarkan strategi dan memenuhi target untuk bisa lolos ke babak selanjutnya. Stop hujat Coach Nova, yang nggak salah. Perlu kalian pahami seksama, kalau dari awal babak pertama, Coach Nova memang sudah nerapin low block. Dengan pressing baru akan dilakukan jika bola dialirkan ke arah samping, dan kita bisa lihat itu sepanjang laga. Tapi sejak menit 70-an, Australia yang pegang kendali bola memilih secara ekstrim untuk tidak melepas bola ke depan. Sehingga secara taktikal pun tidak ada situasi yang men-trigger kita untuk pressing. Karena ya memang sedari awal mainnya low block. Nah, dengan bermain low block aja, kita masih kecolongan 11 shot dari Australia. Jadi jelas, kalau Coach Nova meladeni Australia yang dalam tanda kutip ogah-ogahan menyerang dengan bermain terbuka, yaitu sama saja bunuh diri, dan jelas bukanlah opsi yang realistis. Bukan salah kita bermain seperti itu, karena Australia sendiri yang terindikasi ingin kita juga lakukan wasting time. Dengan mengubah pressing mereka, di mana di babak pertama mereka lakukan high pressing, sedangkan di babak kedua jadi middle pressing, yang seakan-akan memberi kita peluang untuk menguasai bola lebih nyaman di belakang.
Tapi ternyata kita tetap bermain normal, yakni saat berhasil merebut bola, kita tetap main progresif. Itulah yang kelihatannya membuat Australia jadi nggak mau ambil resiko lebih besar. Sekali lagi, kendali bola itu ada di Australia, jadi kita nggak punya banyak pilihan, karena sejak awal gameplaynya adalah low block. Dan buat menghujat, stop deh, menghujat gak jelas kalau nggak tahu apa yang terjadi di dalam lapangan. Kalaupun kita bermain terbuka dalam match itu, bisa saja kita kalah. Dan nanti yang kena hujat siapa lagi? Ya pelatihnya. Maka dari itu, hasil imbang versus Australia harus kita syukuri, karena akhirnya timnas kita bisa lolos ke semua Piala Asia. Mulai dari senior, U20, dan terakhir U17. Itu menjadi bukti kalau sepak bola kita mulai menunjukkan progres luar biasa. Bahrain mulai menerima karmanya. Kegagalan Bahrain lolos ke Piala Asia U17 merupakan bagian dari karma yang mereka dapat usai menzolimi timnas Indonesia di round 3 Piala Dunia kemarin. Di mana seperti kita tahu kalau Bahrain ini memang hobi banget bermain drama, bahkan mereka mencuri kemenangan Indonesia di pertengahan bulan Oktober lalu. Dan kini Bahrain mendapatkan karma instan setelah timnas U17-nya gagal total di babak kualifikasi Piala Asia dan bahkan gak bisa mengamankan satu tiket ke Piala Asia U17 2025. Yah, kasihan banget deh. Walaupun lolos nanti akan ngerepotin aja. Mending ya nonton King Indo main di tahun 2025. Qatar juga rasakan karma. Bagi Qatar, hitung-hitung karma dikit lah, ya kali untung terus kan? Namun kami juga turut prihatin, karena hasil ini pun membuat India juga ngamuk. Di mana media sepak bola India yang merasa dirugikan, menuliskan sebuah tweet disertai video laga Indonesia kontra Australia, dengan mention akun X AFC. Ya, pokoknya segala yang terjadi di laga ini beneran membuat Indonesia makin disorot media-media asing, khususnya ya dari kawasan Asia. Nah, terkait sikon yang ada, usai laga Coach Noval pun memberikan komentar soal apa yang terjadi ketika melawan Australia. Menurut beliau, ia sendiri sebenarnya malu dengan apa yang terjadi di lapangan. Namun di satu sisi, dirinya juga merasa bersyukur karena Indonesia tetap lolos ke ajang Piala Asia U17 dan target terpenuhi. Mengenai hasil pertandingan hari ini, ya jujur secara permainan saya sendiri malu ya sebagai pelatih, tetapi sekali lagi ini yang harus kita terima. Ini yang harus kita jalani karena situasinya di setengah pertandingan, saya mendengar kabar kalau kita seri saja bisa lolos. Akhirnya kita secara taktikal pun sama, kita coba melakukan defense di area kiri sendiri, dan di saat kita bisa rebut bola, kita counter attack. Tapi kita bisa melihat Australia pun sama, di saat dia punya bola, dia tidak mau untuk menyerang kita. Ini jadi suatu pertandingan menurut saya ya, jujur saya tidak terlalu suka. Tetapi apapun itu, apapun jalannya pertandingan hari ini saya bersyukur kami bisa lolos. Kata Nova Arianto dikutip dari bola.net. Ya, sementara itu komentar juga dilakukan oleh Exco PSSI, yakni Arya Sinulinga. Menurutnya, Australia takut kalah saat melawan Indonesia, sehingga membuat mereka sengaja main aman dengan cuma melakukan passing-passing di lini belakang. Australianya takut nih sama Indonesia, kan tadi serangan balik kita hampir semua menghasilkan gol. Dan sejak awal pertandingan, strategi pelatih Nova Arianto adalah defense to counter, kata Arya Sinulinga dikutip dari fifa.co.id. Dan terlepas dari apapun mau dianggap curang atau apalah, intinya syukuri saja Indonesia akhirnya bisa lolos ke Piala Asia U17.
Dan untuk Qatar dan Bahrain, sekarang tahu sendiri kan gimana nggak enaknya dicurangi. Makanya bermain fair biar berkah selalu. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.